Bab 211 kejutan ulang tahun. Kak, kamu jangan begitu naifnya lah. Kak, Tinoku ini tidak mungkin Valentino. Jika itu Valentino, maka mulai dari sekarang aku akan mendengarkan semua yang dikatakan oleh Valentino, apapun yang dia perintahkan, akan aku lakukan. Jenny menjawab dengan tegas, dia sama sekali tidak mengira itu Valentino. Valentino bisa memberikan hadiah 2 miliar pada dirinya sendiri. Lelucon, ditambah apa dia punya uang sebanyak itu. Terlebih lagi, dia tidak tahu ruang siaran langsungku. Jelas Jenny masih dengan ekspresi cemberut. Dia baru saja bertanya padaku, apa nama ruang siaran langsungmu? Kurasa dia bisa menemukannya, kan? Tanya Angel. Ya bisa menemukannya, tapi Kak, kamu jangan begitu naifnya. Jenny sangat malas untuk menjelaskannya. Aku lebih baik pergi melihatnya. Setelah Angel merenung sebentar, masih tetap ingin diam-diam keluar dan melihat-lihat. Semua itu karena beberapa hari ini, Valentino sudah memberikan dia banyak sekali kejutan. Sejak upacara peletakan batu pertama Maple Rain Rail Estate, sampai anggota elite dari berbagai toko bermerek di kota Neo, hingga ulang tahun ketiga pernikahannya dan lain-lain. Semua hal ini membuat Angel merasa Valentino yang sekarang ini sungguhlah misterius, membuat Valentino terasa seperti bukanlah pria yang sederhana. J, kamu lihat sendiri saja, kalau itu benar Valentino. Jangan lupa panggil aku akan berterima kasih di depan hadapannya. Jenny bergumam dengan jijik. Dia tidak tertarik untuk memastikan hal yang mustahil seperti itu. Di tempat Alan. Bang, Alan menghancurkan keyboard mekanik yang senilai lebih dari 2 juta rupiah menjadi 2 bagian dengan 1 pukulan. Alan kembali mengambil keyboard, mengulurkan tangan dan membantingnya ke atas meja. Brak! Bang! Keyboard hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan tombol-tombolnya terpental kemana-mana. Marvin yang berada di sampingnya sangat ketakutan, sampai-sampai tidak berani menarik napas dengan kuat. Jadi dia buru-buru menyimpan ponselnya secara diam-diam. Bajingan! Aku pikir dia hanya menyiarkan siaran langsung untuk Tino seorang saja, dan begitu Tino pergi, dia langsung ingin menghentikan siaran langsung begitu saja. Alan sangat marah. Dia yang saat ini, seperti seekor singa yang sedang murka, tidak menahan untuk tidak mencabik-cabik semua yang ada di hadapannya untuk meredakan amarah. Alan yang mengejar Jenny begitu lamanya, tentu saja telah memberikan banyak barang pada Jenny, tapi sejak awal Jenny tidak menginginkannya. Bahkan, jika Alan secara diam-diam memberikan Jenny hadiah, dan setelah Jenny mengetahuinya, Jenny akan segera mengirimkannya kembali begitu saja. Namun, setelah mengetahui Jenny membuka siaran langsung, api semangat Alan kembali membara. Hadiah yang nyata, tidak mau, maka kalau aku memberikan hadiah lewat internet, dia juga tidak bisa menolaknya, kan? Maka, pada malam ini, awalnya Alan berniat untuk memberikan hadiah pada Jenny agar mendekatkan hubungannya dengan dia. Siapa sangka, kesempatan yang begitu bagus itu direbut oleh si bajingan Tino itu. Dan sikap Jenny terhadap Tino yang sekarang ini lebih membuat amarah Alan meluap-luap. Kalau bukan karena kemunculannya Tino, maka dirinya akan menjadi pria pujaannya Jenny. Otomatis Jenny pasti akan bersikap baik pada dirinya, kan? Namun, semua itu telah direbut oleh si bajingan Tino. Kak Alan, aku rasa kamu tidak bisa terus menunggu lagi. Kamu telah mengejar Jenny selama 3 tahun lamanya, bahkan menggandeng tangannya saja tidak pernah. Kalau kamu masih terus menunggu, maka Jenny akan benar-benar bertemu dengan orang bernama Tino di dunia nyata. Ujar Marvin yang berada di sampingnya dengan berhati-hati. Mendengar ucapan dari Marvin, genggaman tinju Alan semakin kuat. Tetapi, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Marvin juga bisa saja terjadi. Dia juga tahu bahwa di platform siaran langsung ada begitu banyak tiran yang mengenal begitu banyak gadis dengan cara memberikannya hadiah, kemudian mengajaknya untuk bertemuan. Alan sendiri pun telah mengajak beberapa gadis yang terkenal beberapa kali. Kalau Jenny sungguh bertemu dengan Tino, maka pada saat itu, Alan tidak akan ada sedikit pun kesempatan. Tunggu beberapa hari setelah Mario menyelesaikan urusannya, umumkan pada semuanya untuk berkumpul. Pada saat itu, kamu bantu aku mencari cara, dan aku akan segera beraksi. Ucap Alan dengan ekspresi muram. Baiklah, Kak Alan, kamu tenang saja. Marvin menepuk dadanya dengan kuat. Di ruang tamu rumah Angel. Angel diam-diam membuka pintu kamar, kemudian melihat ke arah sofa. Sejauh yang dilihat oleh Angel hanyalah sebuah pemandangan gelap gulita, Valentino tidak melihat ponselnya sama sekali.
Angel merasa sedikit curiga, apakah ini memang tidak ada hubungannya dengan Valentino sama sekali. Dengan perasaan curiga, Angel berjalan diam-diam ke arah Valentino. Diam-diam melangkah, menginjak lantai seperti kapas yang jatuh ke atas lantai, membuat suara yang sangat halus. Pada saat ini, Angel sedang membungkukkan pinggangnya, seperti pencuri. Dia bahkan menarik napas dengan hati-hati. "Kenapa kamu belum tidur?" Tiba-tiba Valentino bertanya. "Astaga!" Angel yang awalnya sudah gugup, ditambah dengan Valentino yang berkata secara tiba-tiba, membuatnya terkejut setengah mati. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya dan berdiri tegap dengan sedikit canggung. Melihat dirinya sudah ketahuan oleh Valentino, wajah Angel pun memerah. Kemudian langsung menghidupkan lampu, lalu duduk di depan Valentino. "Kamu kenapa belum tidur?" Tidak menunggu Valentino bicara, Angel balik bertanya. "Jenny membuka siaran langsung sangat berisik." Valentino menjawab sambil tersenyum. Angel pun merasa sedikit tidak berdaya dan berkata, "Ada seorang tiran yang memberikan uang sebanyak 2 miliar rupiah saat Jenny sedang membuka siaran langsung." Angel berbicara sambil melihat ekspresi Valentino, ingin menemukan sesuatu dari ekspresinya Valentino. "Betulkah? Begitu kayaknya? Seorang tiran mungkin?" tanya Valentino dengan ekspresi yang aneh. Angel menatap Valentino dengan dalam-dalam dan melihat ponsel Valentino yang berada di sampingnya dan berkata, "Iya betul, dunia orang kaya sangat sulit untuk dipahami." "Iya betul." Valentino menganggukkan kepala. "Menurutmu, apa mungkin seorang tiran itu memberikan uang begitu banyaknya dan merasa puas dengan 2 kata terima kasih? Dia tidak mungkin sebodoh itu, kan? Ada begitu banyak uang, bukankah bisa beli rumah yang cukup besar? Otak orang ini sudah tidak waras." Angel berkata dengan maksud yang dalam. "Uk, uk." Valentino terbatuk keras 2 kali, lalu berkata, "Mungkin memang tidak waras, atau mungkin karena dia benar-benar tidak kekurangan uang." Perasaan dimarahi secara langsung seperti ini, di mana diri sendiri tidak hanya tidak bisa melawan, tetapi juga bersikap seperti setuju dengan pandangannya, itu benar-benar tidaklah nyaman. Sungguh tidak bisa dimengerti. Angel menggeleng-gelengkan kepalanya. "Oh iya, Angel, bulan depan adalah ulang tahunmu, kan?" Valentino bergegas mengucapkan hal ini. "Benarkah? Kenapa memangnya? Sudah besar juga, ulang tahun apanya?" Angel berkata sambil melambai-lambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, di dalam hatinya merasa sedikit terharu. Valentino selalu mengingat hari-hari istimewa bagi Angel dengan sangat jelas. "Walaupun usia semakin tua, ulang tahun tetaplah ulang tahun. Tunggu hari ulang tahunmu tiba, aku akan memberikanmu sebuah kejutan." Valentino mempunyai sebuah rencana, lalu tiba-tiba menoleh dan menatap Angel dengan serius. "Kejutan apa?" tanya Angel dengan penasaran. "Kalau aku katakan sekarang, maka bukanlah sebuah kejutan, nanti kamu tahu sendiri." Valentino tertawa dengan penuh percaya diri. "Cih, dasar bikin penasaran saja. Cepat tidurlah." Setelah Angel tercengang sejenak, kemudian dia melengkungkan bibirnya, bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Keesokan harinya, gedung perusahaan Maple Rain Real Estate, di ruang konferensi di lantai paling atas. Bab 212 mengecek sepanjang progres. "Tuan Muda Valentino, sementara kondisinya seperti ini. Lalu, aku akan mengirimkan data detailnya ke mailmu. Kedepannya barulah Tuan utus orang lagi untuk melaksanakan rencana selanjutnya," kata Hendrik tanpa dahak. Tadi Hendrik sudah menjelaskannya dengan detail pada Valentino akan semua properti yang dimilikinya saat ini. Selain grup Kingston, saat ini dia sudah mengecek seluruh progres hampir ratusan toko yang sangat berpengaruh di kota Neo. Namun berdasarkan kecepatan perkembangan saat ini, sepertinya seluruh kota Neo sudah akan masuk dalam genggaman Valentino. Namun, kemunculan Marco adalah sesuatu yang tidak terduga. Berdasarkan rencana, Marco bertanggung jawab akan zona pengembangan kota Arteria. Dengan begitu, dia tidak akan berurusan dengan Hendrik. Namun tidak disangka, bisa-bisanya Marco bersikeras ingin tetap berada di kantor pusat. Dia tetap ingin bekerja di kantor Maple Rain Real Estate. Hendrik tidak bisa menolaknya, karena dirinya hanyalah pekerja keluarga Wijaya. Tentu saja, dia jadi tidak bisa mengurusi Marco yang merupakan seorang utusan kekaisaran ini. Apalagi, Marco adalah perwakilan utusan keluarga Wijaya. Ini sama saja artinya bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh,
seolah orang yang memiliki sebuah pedang kebesaran. Hendrik tentu tidak berani melawan Marco. Sementara itu, Marco akan bertemu dengan Hendrik setiap harinya di kantor. Jadi, Marco akan segera menyadari ada yang aneh kalau Hendrik melakukan sesuatu. Begitu rencana Valentino terbongkar, maka mereka pasti akan mengalami kerugian. Jadi, inilah kenapa Hendrik memberikan dokumen yang detail pada Valentino. Dia ingin Valentino memilih ulang orang-orang yang cocok untuk melakukan hal ini. Pak Hendrik, menurutmu bisa tidak kita menguasai kota No sepenuhnya dalam waktu 1 bulan? Valentino mengangguk-angguk sebelum bertanya. Hendrik terdiam sesaat sebelum mengangguk dan berkata, Tuan Muda Valentino, seharusnya itu tidak masalah. Sekarang titik kekuatan yang kita kontrol di kota Neo sepertinya agak terpencar. Sebenarnya, semuanya saling terhubung. Setiap titik kekuatan kita ada kegunaannya tersendiri. Sekarang semuanya terpencar. Tapi asalkan Tuan Muda Valentino mau, maka kita bisa menggabungkan semuanya. Setelah dikumpulkan, kekuatan yang dihasilkan akan menggetarkan seluruh kota Neo. Hendrik melaporkan dengan serius. Valentino mengangguk-angguk, inilah hasil yang diinginkannya. Setelah dirinya memiliki kekuatan yang hebat, maka seluruh kekuatan kota Neo akan ada dalam tekanan Valentino. Jika tidak menuruti Valentino dan menjadi bawahannya, maka mereka terpaksa pergi dari kota Neo. Saat Valentino benar-benar menguasai kota Neo, maka dirinya sebagai anak buangan keluarga Wijaya akan membawa perubahan yang menggetarkan seluruh kota. Nantinya, kota Neo akan dikuasai Valentino seorang dan dirinya akan menjadi tuan rumah kota Neo. 1 bulan kemudian, aku akan menggabungkan semua kekuatan di kota Neo dan kembali pada keluarga Wijaya, kata Valentino dengan tenang. Hendrik kaget sekali, lalu dia menatapi Valentino. Apakah ini artinya Valentino akan segera melawan keluarga Wijaya? Apa Tuan Muda Valentino benar-benar akan kembali ke keluarga Wijaya? Memikirkan hal ini, Hendrik pun sangat senang dalam hatinya. Karena ini adalah keinginan Tuan Besar Wijaya sebelum wafat, juga merupakan penyesalan terbesar Tuan Besar Wijaya seumur hidup ini, yaitu dia tidak bisa melihat Valentino menduduki posisi sebagai kepala keluarga Wijaya dengan matanya sendiri. Aku sudah pernah bilang, aku tidak membutuhkan sedikit pun sedekah dari keluarga Wijaya. Sementara itu semua utang keluarga Wijaya padaku akan kutagih kembali. Bulan depan adalah ulang tahunnya Angel. Aku berharap sebelum hari ulang tahunnya tiba, aku sudah berhasil mengumpulkan kekuatan. Lalu, aku akan memberitahu dia identitas asliku, kata Valentino dengan tenang. Tuan Muda Valentino, ini maksudnya Anda ingin mengumumkan identitas Anda sendiri? Pihak keluarga, tanya Hendrik setelah tertegun sejenak. Bisa dipastikan, setelah Valentino mengumumkan identitas aslinya pada kota Neo, seluruh kota pasti akan terguncang. Nantinya, aku tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keluarga Wijaya lagi. Kota Neo adalah pangkalan kita, meski kita gagal melawan keluarga Wijaya sekalipun, kita tetap bisa mundur ke kota Neo. Jadi, kota Neo sangat penting. Valentino mengangguk pelan. Hendrik langsung memahami maksud Valentino. Karena itu dia juga ikut mengangguk sambil berkata, Nona Angel pasti senang sekali. Tapi entah apa dia bisa menerima hal ini. Kalau dia bisa menerimanya, maka aku akan membawanya kembali ke keluarga Wijaya bersama. Kalau dalam suatu waktu dia tidak bisa menerimanya, maka aku akan membawanya memasuki keluarga Wijaya dengan terhormat setelah menguasai keluargaku itu dulu. Saat mengatakan kalimat ini, Valentino terlihat sangat percaya diri. Dalam waktu sebulan, ya. Saat ini, hati Hendrik jadi bergejolak. Dalam hatinya, dia terus berpikir bahwa asalkan Tuan Muda Valentino butuh, maka dia bisa menyerahkan dirinya sepenuhnya. Brak! Saat ini, mendadak pintu kantor terbanting terbuka. Pak Hendrik, kenapa Anda menandatangani kontrak proyek kerja sama dengan perusahaan Blue Star tanpa diperlihatkan padaku dulu? Belum juga Valentino sempat menoleh, terdengar suara Markel yang menuduh. Saat Markel berjalan ke tengah ruangan, dia baru menyadari keberadaan Valentino. Dalam sekejap, dia tertegun dan hatinya jadi agak gundah. Sejak kapan Valentino datang ke Maple Rain Real Estate? Kenapa Markel tidak mendengar kabar mengenai kedatangan Valentino? Ini adalah sebuah kesalahan yang tidak termaafkan. Padahal tugasnya adalah mengawasi Valentino dan Hendrik. Tapi sekarang dia bahkan tidak tahu kalau Valentino datang ke Maple Rain Real Estate. Jika dirinya tidak memasuki ruang kantornya Hendrik, takutnya sampai sekarang pun dia tidak akan tahu. Tuan Muda Valentino. Markel berpura-pura menatapi Valentino dengan kaget.
Iya, Valentino mengangguk-angguk. Hitungannya dia sudah merespons sapaan Marco. Tuan Marco, proyek kerja sama dengan perusahaan Blue Star itu adalah tanggung jawabku. Karena kamu tidak familiar dengan mereka, jadi kamu tidak perlu melihat laporan rencananya. Hendrik menjelaskan dengan perlahan. Kalau tidak familiar, maka aku bisa mempelajarinya secara perlahan. Kalau Direktur Hendrik tidak memberitahu aku dan langsung menandatangani kontraknya, sepertinya kurang baik, kan? Jawab Marco sambil tersenyum. Sebenarnya, terdapat pisau yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hendrik melirik Marco sekilas sambil berkata, Tuan Marco sibuk karena banyak urusan. Padahal baru datang ke perusahaan, tapi malah harus mengurus banyak hal. Jadi untuk urusan kecil seperti ini, Tuan Marco tidak perlu repot-repot. Sementara itu, Marco sepertinya tidak memahami makna tersembunyi di balik perkataan Hendrik. Tidak kok, Direktur Hendrik. Untukku, semua hal yang berhubungan dengan keluarga Wijaya bukanlah masalah kecil. Setiap halnya akan kurus dengan serius. Jangan-jangan hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan keluarga Wijaya hanyalah masalah kecil bagi Direktur Hendrik. Marco menatapi Hendrik dengan berpura-pura terkejut. Mendengarnya, Hendrik tidak bisa berkata-kata. Setiap kalinya, Marco akan menekannya dengan keluarga Wijaya. Hal ini membuat Hendrik jadi merasa kesal. Saat ini, Marco malah menekan Hendrik lagi. Jadi, Hendrik tidak bisa menjawabnya. Aku tidak pernah berpikir begitu. Hal-hal yang berhubungan dengan keluarga Wijaya tentu saja bukan hal kecil, kata Hendrik dengan serius. Begini baru benar. Jadi, kedepannya harap Direktur Hendrik diskusikan dulu akan setiap keputusan perusahaan setelahnya. Bagaimanapun juga, kamu tahu bahwa keluarga Wijaya telah memberikan tugas yang berat padaku. Jadi, aku tidak akan bermalas-malasan sedikit pun. Marco berpura-pura terlihat tidak berdaya. Aku tahu kalau Tuan Marco memang sangat setia dan hormat pada keluarga Wijaya. Pak Hendrik, sebaiknya kamu setujui saja permintaan Tuan Marco ini. Valentino yang sedari tadi diam saja mendadak ikut angkat bicara. Bab 213 dalam waktu sebulan. Begitu Valentino angkat bicara, maka tentu saja Hendrik langsung menyetujui permintaan Marco. Tuan muda Valentino memang hebat. Aku yakin di bawah pimpinan keluarga Wijaya, Tuan muda Valentino pasti akan jadi semakin membaik. Begitu Marco berhasil meraih tujuannya, dia jadi merasa puas. Ya, kalau sudah selesai dibicarakan maka keluarlah, kata Valentino perlahan. Marco tertegun, dia menatapi Valentino dengan bingung. Kenapa? Tidak paham? Valentino menoleh dan melirik sekilas pada Marco. Marco bergumam, dia berkata, Tuan muda Valentino, aku merasa. Belum juga kalimat ini selesai dikatakan, tatapannya bertemu dengan tatapan Valentino. Tatapan Valentino tenang sekali, tapi melihatnya malah membuat hati Marco bergetar. Karena itu, dia bahkan mundur 2 langkah. Di titik terdalam tatapan Valentino terdapat sebuah ketegasan. Ketegasan yang hanya dimiliki seorang pemimpin. Marco dan Hendrik sama-sama terperangah, ekspresi mereka jadi diwarnai ketakutan. Mereka berdua sudah bekerja lama untuk keluarga Wijaya. Tatapan tegas yang tak bisa ditolak orang ini hanya pernah mereka lihat pada tatapan Tuan Besar Wijaya. Sementara itu, tatapan yang Valentino tunjukkan saat ini sama persis dengan tatapan Tuan Besar Wijaya. Mana ada orang yang bisa meniru aura kuat yang mampu menggetarkan hati hanya dengan sebuah tatapan. Marco nyaris tidak percaya bahwa Valentino yang merupakan anak yang pernah dibuang keluarga Wijaya bisa memiliki aura yang sekuat ini. Dengan tekanan aura sekuat ini, Marco tertegun dan tidak berani meneruskan kalimatnya. Dia keluar dari ruang kantor dengan gugup. Sementara itu, Hendrik malah merasa senang sekali dalam hatinya. Sebelumnya Hendrik masih agak khawatir bahwa jika Valentino kembali ke keluarga Wijaya, takutnya dia akan kesulitan mengontrol orang-orang jahat di dalamnya itu. Namun sekarang kelihatannya Valentino sudah jauh melebihi perkiraannya. Ternyata orang pilihan Tuan Besar Wijaya memang tepat. Beliau tidak salah menilai orang. Pak Hendrik, maaf membuatmu menghadapi kesulitan. Valentino menatapi Hendrik setelah Marco pergi. Tidak perlu berkata seperti ini, Tuan muda Valentino. Aku bersyukur sekali seumur hidup ini bisa ikut membantu Tuan muda Valentino. Menghadapi sedikit kesulitan hitungannya bukan apa-apa. Aku kan tidak bekerja untuk Marco. Aku hanya berharap Tuan muda Valentino jadi semakin baik ke depannya. Hendrik merasa sangat tersentuh. Valentino mengangguk-angguk. Tentu saja dia bisa memahami pemikiran Hendrik. Berikan aku waktu sebulan.
1 bulan, aku akan membuat Marco keluar dari Maple Rain Real Estate. Aku ingin kota Neo masuk dalam genggamanku. Meski nada suara Valentino sangat tenang, malah mengandung ketegasan yang luar biasa. Kemudian, keduanya berbicara sesaat lagi sebelum Valentino meninggalkan Maple Rain Real Estate. Valentino ingin mencari Danu dan melaksanakan rencananya. Di rumah Angel. Hari ini, suasana rumah sangat ramai. Angel, Mary, Jenny, David. Satu keluarga berempat. Selain mereka, masih ada beberapa orang lain yang duduk di ruang tamu. Saat ini, ekspresi Mary dan yang lainnya dipenuhi senyuman. Namun sebenarnya, mereka tidak sesenang yang terlihat. Sementara itu, ekspresi beberapa orang di luar malah dipenuhi senyum puas. Bahkan, terkadang terlihat agak arogan. Salah satunya adalah wanita berusia tengah baya yang sepertinya kurang lebih dengan Mary. Auranya sangat menekan, bahkan di setiap perkataannya juga memancarkan aura arogan. Kedua orang muda yang ada di sisinya juga sangat menurutinya. Wanita berusia tengah baya ini adalah bibi keduanya Angel, juga saudaranya Mary, yaitu Line Kosasi. Line sengaja menilai dekorasi ruangan sekitar dengan remeh, tatapannya penuh dengan hinaan. Kubilang ya, Mary, rumah kalian ini terlalu kecil. Benar-benar, kok bisa ditinggali orang sebanyak ini? Line berpura-pura kaget. Lumayan, kok bisa ditinggali kami. Mary agak kurang senang, tapi dia terpaksa tetap menjawab dengan sopan. Cek, rumah ini terlalu kecil, yang penting aku sih tidak akan tinggal di rumah semacam ini. Ujar Line mengedutkan mulutnya. Kalau begitu, bibi kedua tinggal di mana? Seingatku, rumah bibi kedua juga tidak terlalu besar, kan? Karena tidak bisa menahan diri lagi, akhirnya Jenny buka mulut. Oh, memangnya kamu tidak tahu? Jenny? Itu dulu, kedepannya aku tidak akan tinggal di sana lagi. Seolah Line memang menunggu pertanyaan Jenny itu, dia segera menjawab begitu pertanyaan itu dilontarkan. Kemudian, Line berkata sendiri tanpa ada yang menanyainya. Kalian pasti tidak tahu, kan? Kedepannya, aku akan tinggal di area villa orang kaya, yaitu perumahan di Jing Oriental. Line bahkan menekankan nada suaranya saat mengatakan perumahan di Jing Oriental. Sebenarnya, dia sedang menekankan pada mereka bahwa dia adalah orang kaya, berbeda dengan mereka semua. Begitu mendengar kalimat Line, Mary dan yang lain hanya diam. Karena bagaimanapun juga, Line yang membeli villa di perumahan di Jing Oriental adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Baik Line yang membelinya atau putrinya yang membelinya, ini tetaplah kehebatan keluarga mereka. Kakak sepupu hebat sekali. Jenny menggumamkan kalimatnya. Vera mana mampu? Raffi yang lebih kaya. Tapi Raffi hanya suka pada Vera. Begitu Vera bilang mau beli villa, Raffi langsung membelikannya. Jawab Line dengan shock. Kalau begitu selamat pada baby kedua yang akan pindah ke rumah baru? Angel tersenyum simpul. Baik. Kalau begitu, bagaimana kalau bibi kedua membawa kalian pergi lihat-lihat? Line mengusulkannya sambil tersenyum. Mary dan keluarganya langsung menolak. Jelas-jelas Line ingin memamerkan villanya. Selain itu, dia juga ingin merendahkan keluarga Mary. Tentu saja Angel dan yang lainnya menyadari niatnya itu. Jadi, Mary tidak akan mau ikut dengannya. Namun, Line sudah sengaja datang ke rumah mereka untuk ini. Jadi, mana mungkin dia menyerah semudah ini. Kalian tidak menghormatiku, ya? Padahal keluarga aku membeli rumah baru dan aku mengundang saudara-saudaraku untuk mengunjunginya dengan senang hati. Tapi, kalian malah tidak ingin pergi. Ekspresi Line jadi terlihat masam. Nada suaranya juga terdengar marah. Bibi kedua, kami masih punya urusan lain. Bagaimanapun juga, kami perlu berangkat kerja. Angel menjelaskan tanpa daya. Kerja? Mulanya Line tertegun, tapi kemudian dia menggelengkan kepala sambil tertawa. Kerja apanya? Padahal sudah kerja lama, tapi tetap tidak ada hasilnya. Padahal sudah bertahun-tahun bekerja, apa grup Kusuma tidak memberikan kalian uang untuk pindah ke rumah baru? Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan coba bicarakan dengan kakak sepupu kalian, Vera. Kami akan meminta posisi di kantor pacarnya. Bagaimanapun juga kita ini saudara. Dalam waktu setahun, kalian pasti sudah punya uang muka untuk membeli rumah. Kalimat Line yang memiliki maksud tersembunyi ini diungkapkan dengan shock sekali. Terima kasih, bibi kedua. Tapi tidak perlu, grup Kusuma tempatku bekerja bagus. Kok
Ekspresi Angel terlihat agak kaku. Bagus apanya? Kalian tidak dianggap oleh keluarga Kusuma? Memangnya aku tidak tahu? Ujar Lina sambil menyemburkan tawa. Kemudian, dia akan berkata lagi. Sudah, biar aku yang mengambil keputusan untuk masalah ini. Ayo kita pergi lihat rumah baruku. Aku sendiri bahkan belum sempat pergi melihatnya. Kali ini begitu Vera bilang rumahnya sudah selesai direnovasi, aku langsung mengajak kalian ke sana. Ini adalah niat baikku, jadi kalian tidak boleh menolak.